Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali dalam sesi Way of Life Question and Answer Series. Hari ini kita akan membahas topik yang biasanya bagi banyak orang menarik, yaitu topik tentang dunia gaib. Karena kemarin ada pertanyaan dari beberapa teman yang kebetulan berkunjung, yaitu apakah manusia bisa melihat jin? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah manusia bisa melihat jin? Oke, sebelum kita memahami apakah manusia bisa melihat jin atau tidak, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, maka kita bahas terlebih dahulu beberapa hal terkait persamaan dan perbedaan antara manusia dan jin. Ya, ini penting untuk kita memahami siapa atau apa jin itu. Oke, persamaannya yang pertama, jin dan manusia itu diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi statusnya sama, jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Itu persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, jin dan manusia itu sama-sama mendapat peringatan dan perintah atau dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, jin dan manusia itu sama-sama mempunyai kehidupan masing-masing. Artinya jin dan manusia sama-sama memiliki kehidupan masing-masing, memiliki keperluan masing-masing, perlu makan, perlu minum, berkeluarga dan sebagainya. Nah, ini persamaannya ya, persamaan antara manusia dan jin. Kemudian sekarang oleh karena jin itu termasuk makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah, layaknya manusia ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga diutus untuk menyampaikan risalah kepada mereka juga, sebagaimana kepada manusia. Jadi jin juga bisa memilih untuk beriman atau menjadi kafir. Itu sama dengan manusia ya. Jin dan manusia sama, bisa beriman ataupun menjadi kafir. Nah, sekarang perbedaannya. Apa perbedaan antara jin dan manusia? Yang pertama, jin itu diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari turab atau dari tanah atau dari debu. Ya, itu perbedaannya. Jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua adalah jin dan manusia itu berbeda dimensi. Meskipun satu lokasi, yaitu di bumi, tapi jin dan manusia berbeda dimensi atau berbeda alam. Kemudian perbedaan yang ketiga, jin itu bisa melihat dan mendengar apa yang ada di dimensi manusia, ada di alam manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat dan mendengar apa yang ada di dimensi atau alam jin. Itu perbedaannya. Nah, secara ilmiah, fenomena ini dapat dijelaskan dengan konsep dimensi dan persepsi kemampuan pikiran manusia ya. Karena manusia itu memiliki keterbatasan dalam memahami dunia, di dunia sekitarnya, alam sekitarnya, termasuk kemampuan untuk melihat entitas yang ada di alam lain. Nah, ini manusia memiliki keterbatasan itu. Jin mungkin berada di dimensi atau bisa dikatakan di frekuensi yang berbeda dengan manusia. Itu membuat mereka tidak bisa terlihat oleh mata manusia, kecuali dalam keadaan tertentu atau dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa ahli bahasa ini menafsirkan kata jin itu secara harfiah berarti makhluk yang tersembunyi.
makhluk yang tersembunyi dari indera. Nah, dikarenakan jin itu di alam yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia, maka jin itu seakan-akan tersembunyi dari manusia. Sedangkan jin sendiri itu bisa melihat alam kita, bisa mendengar dan melihat dimensi manusia. Nah, apakah ada kemungkinan manusia bisa melihat jin? Itu pertanyaan awal tadi. Apakah manusia bisa melihat jin? Nah, jawabannya adalah manusia tidak bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Jadi manusia tidak bisa melihat jin dalam wujud aslinya, tapi ada kemungkinan manusia bisa melihat jin dalam keadaan jin menjelma menjadi manusia atau hewan atau benda mati yang berfrekuensi atau berdimensi di alam manusia. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang mampu melihat jin dalam wujud aslinya kecuali para nabi. Selain nabi, manusia tidak bisa melihat jin dalam wujud asli ya. Jadi itu jawabannya. Tidak ada manusia biasa yang bisa melihat wujud jin dalam wujud jin yang asli kecuali para nabi. Manusia biasa hanya bisa melihat wujud jin ketika jin itu menjelma atau menyamar atau menyerupai bentuk manusia atau bentuk hewan atau bentuk benda mati yang berada di frekuensi dimensi alam manusia. Nah, di dalam Al-Quran Allah juga beberapa ayat menyebutkan, termasuk salah satunya menyebutkan bahwasanya sesungguhnya mereka dan pengikut-pengikutnya itu melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi memang berbeda alam dan kita tidak bisa melihat mereka ya. Nah, bahkan Imam Syafi'i itu mengatakan, bahkan jika ada orang-orang yang memiliki ilmu, orang adil yang menyangka dirinya mampu melihat wujud asli jin, maka persaksian orang itu akan batal kecuali kalau dia itu adalah seorang nabi. Jadi sekali lagi ya, ada beberapa hal yang menyebabkan manusia itu tidak bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari api, sedangkan manusia dari tanah. Jin itu berada di dimensi yang lain dari dimensi manusia. Karena itu fisik mereka juga berbeda, sehingga manusia tidak bisa melihat jin dalam keadaan aslinya. Selain itu, jin juga memiliki kemampuan untuk merubah bentuk atau menampakkan diri atau menyerupai manusia atau hewan atau benda mati yang berfrekuensi atau berada dalam dimensi manusia. Nah, dalam riwayat hadis juga banyak disebutkan kejadian ketika jin itu menjelma menjadi manusia atau menjadi hewan pada masa Nabi masih hidup. Jadi dialami oleh para sahabat. Silahkan dicek dan dipelajari banyak hadis sahih yang ada menyebutkan hal-hal tersebut. Nah, bagaimana kita mensikapi keberadaan jin? Yang pertama, jangan sampai kita salah mensikapi keberadaan jin dengan perasaan ketakutan yang berlebihan terhadap keberadaan jin atau penampakan yang kita anggap sebagai jin, bahkan sampai pada taraf merasa rendah dan menganggap entitas keberadaan mereka itu lebih tinggi dari entitas kita sebagai manusia. Karena jika kita punya perasaan demikian, maka kita akan tersugesti dan menjadikan jin itu merasuki alam bawah sadar kita, sehingga bisa memunculkan perasaan semakin takut
kepada keberadaan hal-hal gaib, penampakan yang aslinya bukan hal gaib, tapi karena sudah tersugesti, maka itu diwujudkan menjadi penampakan yang benar-benar ada oleh jin yang merasa menang atas ketakutan kita. Jadi hati-hati, jangan sampai kita merasa rendah, jangan sampai kita merasa takut dengan perasaan yang berlebihan terhadap keberadaan jin atau penampakan yang kita anggap sebagai jin, meskipun jadi kita menganggap suatu penampakan itu jin, padahal belum tentu itu penampakan itu adalah jin. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kita tersugesti. Kemudian yang kedua, ketika kita takut dengan penampakan, ya benar-benar penampakan atau sekedar ketakutan dari sugesti tadi, maka jin akan menggunakan kesempatan itu sebagai benang merah untuk merasuki pikiran bawah sadar kita, dan itu akan meningkatkan level ketakutan kita terhadap keberadaan mereka. Jika kita mencoba meminta perlindungan misalkan, atau memberi kurban atau sajen atau hal-hal yang kita berusaha untuk memuaskan mereka misalkan, atau dengan ketakutan terhadap keberadaan mereka atau terhadap kekuatan mereka, itu maka kita akan bisa menjadi sesat atau kafir karena menduakan Allah, karena mensekutukan Allah. Ya, maka jika kita merasa ada rasa ketakutan terhadap gangguan jin, maka berdoalah kepada Allah, terutama dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, termasuk yang utama dengan membaca ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas, itu yang utama. Oke. Kemudian sikap kita yang lain, jika kita memang beriman kepada Allah, maka kita tidak perlu takut berlebihan terhadap penampakan. Sekali lagi, terhadap penampakan ini, jadi kadang-kadang kita menganggap ada penampakan itu benar-benar penampakan, atau sekedar ketakutan dari hasil sugesti saja, seakan-akan ada penampakan. Jadi harus hati-hati ya. Jika kita masih mengutamakan perasaan seakan-akan ada penampakan dan tersugesti, maka rasanya perlu dipertanyakan kebersihan hati kita, perlu dipertanyakan pernyataan syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika sikap kita ini akan menjadi contoh bagi orang lain, anak cucu kita misalkan. Maka jangan menjadi orang yang menjadi penyebab orang lain tersugesti dengan ketakutan berlebihan dan melihat penampakan imajiner. Ya, itu harus kita hindari. Kemudian yang keempat, ada beberapa hal karena dipengaruhi oleh budaya, konsep penampakan jin itu mungkin bisa berbeda-beda dari satu budaya dengan budaya yang lain, dari satu negara dengan negara yang lain. Tapi biasanya memiliki ciri yang mirip. Ya, jin itu diyakini hidup dalam masyarakat yang mirip dengan masyarakat manusia, memiliki agama, bisa beriman maupun bisa kafir, kemudian memiliki emosi, perlu makan, perlu minum, kemudian juga berkeluarga. Nah, jadi tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa Imam Syafi'i pun mengatakan bahwa orang yang merasa pernah melihat itu tidak sah kesaksiannya kecuali orang itu adalah seorang nabi. Ya, itu Imam Syafi'i mengatakan demikian. Kemudian ada lagi beberapa ahli itu mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa kesepian itu mendorong manusia untuk bermain-main dan berangan-angan. Nah, ini menimbulkan was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas, itu bisikan dalam pikiran, itu biasanya disebabkan oleh setan. Nah, jika dia takut, dia mungkin melihat hal-hal yang tidak nyata.
Nah, dugaan penampakan ini kemudian diceritakan kepada generasi lain dalam cerita pengantar tidur misalnya, kemudian dalam puisi, dari generasi ke generasi, kemudian generasi berikutnya tumbuh dengan cerita yang turun-temurun diberikan seperti itu, maka ketakutan-ketakutan, kesepian, kemudian penampakan jin itu secara turun-temurun, ketakutan-ketakutan ini dibudidayakan secara turun-temurun, diceritakan, didorong untuk berimajinasi dan menyebabkan dugaan-dugaan penampakan. Nah, ini yang berbahaya ya. Jadi sekedar fantasi seakan-akan melihat jin atau penampakan jin, padahal itu sebenarnya bukan penampakan jin. Jadi karena sudah tersugesti. Bisa berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lain, polanya dan sebagainya, tapi intinya biasanya diceritakan turun-temurun dan dibudayakan, dilestarikan rasa ketakutan itu, imajinasi itu dibudayakan turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, jadi belum tentu penampakan itu benar-benar penampakan ya, bisa jadi itu hanya tersugesti dari ketakutan yang tidak beralasan, dan itu akan menjadi benang merah bagi jin untuk eksis, karena dia merasa menjadi objek penting yang perlu untuk dilestarikan, yaitu jin akan sangat senang. Nah, kemudian yang kelima, dalam dalil itulah jelas disampaikan bahwa manusia biasa tidak akan bisa melihat wujud jin dalam wujud aslinya. Ini kalau Islam ya, kita hanya akan bisa melihat penampakan jin dalam kondisi menyerupai manusia atau hewan atau benda mati dalam dimensi kita. Nah, selain itu kita jika kita melihat penampakan aneh, misalkan penampakan semacam wujud aneh seperti hantu pocong dan lain sebagainya, itu adalah sugesti yang diwujudkan oleh jin, seperti halnya ketika kita menggerakkan sebuah boneka misalkan, atau kita sebagai manusia menggerakkan sebuah patung misalkan dengan tali atau dengan tangan. Nah, itu penampakan-penampakan seperti pocong, kuntilanak dan sebagainya itu serupa dengan itu. Jadi itu hanya alat atau tool saja yang digunakan oleh jin untuk menakut-nakuti manusia. Ya. Nah, itu penampakan-penampakan aneh yang ada dalam pikiran kita, itu entitas yang dikendalikan oleh jin dari dimensi mereka, dimensi jin, untuk melintas ke dimensi kita, dimensi manusia. Nah, maka dari itu, bentuk penampakan aneh itu selalu berbeda dari satu negara dengan negara yang lain, karena berbeda budaya ya. Jadi berbeda imajinasi pikiran, itu bisa menjadi benang merah bagi jin untuk mensugestikan penampakan tersebut kepada pikiran masing-masing manusia. Maka ada penampakan berupa kuntilanak atau pocong di Indonesia, tapi kuntilanak dan pocong tidak ada di Eropa ya. Adanya di Eropa ya penampakan memakai gaun baju zaman Victorian misalkan, atau ya budaya-budaya setempat. Jadi berbeda antara penampakan di Eropa, penampakan di Asia, penampakan di Afrika, itu akan berbeda sesuai dengan budaya yang ada. Jin akan mensugestikan ketakutan itu ke dalam pikiran manusia dalam bentuk yang berbeda, ya, dalam bentuk yang berbeda. Oke. Nah, selanjutnya apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan, karena ini hal menarik ya, hal gaib itu hal yang menarik biasanya dan penting, karena kalau kita salah mensikapinya, kita akan bisa mengarah kepada hal yang sesat. Kita bisa menduakan Allah, kita bisa akan mensekutukan Allah karena kita merasa kecil
terhadap kekuatan jin, ya itu berarti kita sudah menduakan Allah, kita sudah mensekutukan Allah. Kita akan dipertanyakan syahadat kita. Ya. Jadi meskipun dunia gaib itu memang ada, dan memang ada dunia gaib itu, kita perlu menyadari keberadaannya, tapi penting untuk tidak mudah terpengaruh oleh penampakan atau sinyal-sinyal yang dianggap gaib yang mungkin kita alami. Penting untuk diingat bahwa tidak semua penampakan yang kita lihat itu adalah benar-benar penampakan dari jin. Kadang-kadang sugesti atau imajinasi kita itu dapat mempengaruhi cara kita memandang sesuatu. Jadi hati-hati. Sugesti atau ketakutan kita itu dapat menjadi celah bagi jin, benang merah bagi jin untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Maka dari itu penting untuk kita tidak mudah-mudah meyakini penampakan atau menganggap sesuatu itu penampakan jin tanpa pertimbangan yang matang. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk yang jelas dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Itu pegangan kita. Al-Qur'an dan hadis itu pegangan kita. Bagaimana kita menghadapi fenomena-fenomena yang ada seperti itu. Oleh karena itu, mari kita selalu berpegang teguh pada ajaran agama kita dan memperkuat iman kita kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Ya. Oke. Terakhir, mari kita menjaga iman kita, mari kita menjaga anak cucu kita dari ketakutan yang salah terhadap penampakan yang ada di sekitar kita. Mungkin benar-benar penampakan yang dimunculkan oleh jin, atau bisa jadi sebenarnya hanya ketakutan imajinasi dari sugesti ketakutan berlebihan, dan itu semakin dipupuk dalam hati kita oleh jin, akan benar-benar menjadi benang merah bagi jin untuk menjadikan kita syirik kepada Allah, menjadikan kita mengunggulkan kekuatan jin, takut terhadap kekuatan jin, sehingga kita lupa bahwa segala kekuatan itu adalah milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu yang harus kita yakini. Sugesti yang timbul dari keyakinan pada penampakan itu akan memudahkan jin untuk merasuki alam pikiran kita dan mengendalikan kita. Nah, jin itu akan memanfaatkan kelemahan iman kita untuk menjauhkan kita dari jalan yang benar dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak mudah terpengaruh oleh penampakan-penampakan yang mungkin kita lihat benar-benar penampakan atau hanya sugesti. Harus kita perhatikan. Jaga syahadat kita, jaga keimanan kita, jangan sampai kita mensekutukan Allah. Oke. Jika ada penampakan di sekitar kita, ada yang bergelantungan hitam-hitam di pojok-pojok ruangan, atau di dekat Anda, dekat kita, samping kanan, samping kiri, atau di pepohonan, ya biarkan saja. Jangan ditanggapi dengan ketakutan, tanggapilah dengan mengucapkan doa dan membaca ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Itu yang harus kita harus menanggapinya dengan begitu, bukan dengan ketakutan, tapi dengan membaca doa dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Oke. Itulah pembahasan singkat kita mengenai apakah manusia bisa melihat jin dan bagaimana kita mensikapi penampakan-penampakan yang dimunculkan oleh jin atau penampakan-penampakan yang hanya sugesti atau imajinasi saja. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang dunia gaib yang menarik itu, dan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita selalu menguatkan iman kita dengan berpegang teguh kepada ajaran Islam dan meningkatkan iman kita melalui ibadah, melalui zikir, dan takwa kepada Allah sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Kita harus berpegang pada ajaran agama
dan tidak terjebak dalam cerita-cerita yang bisa mengganggu iman kita. Ya, semoga kita senantiasa terlindungi dari tipu daya jin dan tetap teguh dalam iman kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah ya. Quote kita kali ini, tidak semua orang yang diam itu adalah orang yang tidak bisa melihat penampakan. Dan tidak semua orang yang mengatakan melihat penampakan adalah orang yang benar-benar bisa melihat penampakan. Kadang itu sekedar ketakutan dan sugesti dari orang lain terhadap pikirannya. Nah, demikian, semoga kita dapat memahami betapa pentingnya menjaga iman dan tidak terpengaruh oleh penampakan yang mungkin kita alami. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk berbagi pemikiran Anda di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.